Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini kita akan bukan ngebahas sih. Tema sore-sore episode ini adalah menurut kalian bagaimana sifat dari Tu Kaiser? Karena ya seperti yang kita tahu, Tu Kaiser bakal debut di episode minggu depan alias episode 8. Ya udah kita langsung aja. Oke, kita mulai dari yang paling atas dulu. Yang pertama ada dari Kamen Rider yang kebetulan lewat. Menurut saya, Tu Kaiser mungkin memiliki sifat yang rada cool gitu atau pendiam, namun dengan tangan dingin dan selalu kasar terhadap siapapun. Ya, semoga aja begitu. Thank you, Bang. Sifat yang dingin ya, menarik banget. By the way, kita sebenarnya udah dikasih lihat dikit sih gimana tingkah laku dari si Zog atau Tu Kaiser ini. Gue sempat lihat videonya di Twitter, bentar ya, gue cek dulu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini bisa kalian lihat sendiri ya. Sifatnya mungkin rada-rada tangil petakilan gitulah. Tuh, walaupun sekilas tapi ya kalian bisa nilai sendiri lah. Ini bukan tipe-tipe cool tapi lebih ke tipe-tipe yang tengil sih kalau menurut gue ya. Dilihat dari adegan ini. Oke, terus yang berikutnya ada dari Ultrafans ID. Menurut saya Tu Kaiser memiliki sikap dingin dan serius karena melihat 5 karakter Ranger di Zenkaiger itu mereka nggak pada serius. Ya serius mungkin, bisa jadi ya. Oke, terima kasih Ultrafans ID. Berikutnya ada dari Rapli Prayoga. Menurut aku sifatnya akan hampir seperti Gokai Red, tapi sepertinya ya dari video tadi jauh banget dari sifat Marvelous ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ada dari Rary Muhammad. Menurutku untuk sifat Tu Kaiser ini mungkin seperti Gokai Silver, Shinken Gold atau Ryusoul Gold. Mungkin saja informasi item untuk Tu Kaiser muncul sekitar Mei atau Juni 2021 baru bisa terlihat siapa penggunanya. Ya ini Mei atau Juni itu kelamaan ya. Sekarang malah udah kelihatan penggunanya itu siapa. Bahkan debutnya bisa kebilang lumayan cepat. Episode 8 udah debut Six Ranger. Episode 7 debut Dark Ranger-nya. Ini cepet banget, bisa dibilang ya mungkin bakal dikeluarin dulu di awal-awal biar sisanya itu bisa fokus ke cerita. Oke, di sini dia bilang sifatnya seperti Gokai Silver, Shinken Gold atau Ryusoul Gold. Ya ala-ala Six Ranger zaman sekarang lah ya. Yang sifatnya tuh rada-rada bukan tengil sih, beda ya. Gokai Silver sama Shinken Gold ini dia emang tipe-tipe yang lebih aktif aja, hyperaktif. Sedangkan Ryusoul Gold dia sebenarnya cool, cuman dia bucin doang. Kalau Ryusoul Gold ya dia nggak terlalu aktif gitu juga, beda dengan Gokai Silver maupun Shinken Gold. Terima kasih Rary. Berikutnya ada dari Fajar Pratama. Menurutku sifatnya tergantung gear yang dipakai. Sifat aslinya lemah lembut dan baik. Misalnya dia pakai gear Gokaiger akan memiliki sifat sombong, dingin, rakus, pintar, sopan, tahu tentang segala Super Sentai. Ini kalau sampai kejadian, ini bakalan menarik banget. Terima kasih Fajar Pratama. Berikutnya ada dari Nabil Gaming. Menurutku, sifat Tu Kaiser adalah pemberani, keren, dan penyendiri. Oke, ini mungkin lumayan cocok ya, pemberani, keren, dan penyendiri. Mungkin ini ya bisa dibilang 80% kali ya dari sifat dia. Oke, terima kasih Nabil. Berikutnya ada dari James Ezra. Menurut saya karakter dan sifat dari Tu Kaiser adalah cool dan berwibawa seperti Abare Killer. Karena menurut pendapat pribadi saya lebih senang dengan sifat Six Ranger yang memiliki sikap keren, tidak banyak omong dan berwibawa. Ya udah jarang banget sih. Malah kayak udah nggak pernah lagi ya Six Ranger-nya tuh yang berwibawa. Coba gue pikir sebentar ya, dalam waktu beberapa tahun ini Six Ranger-nya selalu hyperaktif ataupun tengil. Jadi yang berwibawa dan cool gitu udah jarang banget sih, jujur aja ya. Bahkan mungkin bisa dibilang Abare Killer itu yang terakhir kali sifatnya kayak gitu. Oke, terima kasih James Ezra. Berikutnya ada dari M Fahmi Toko Official.
Menurutku sikap dari Two Kaiser ini adalah kayak berani, gagah dan cool gitu. Dan yang diandalkan oleh para pasukan Zenkaiger yang lain. Terima kasih. Diandalkan oleh para pasukan Zenkaiger sih kayaknya enggak sih, karena pasti semua anggotanya pengen berkontribusi. Dari sifatnya berani, gagah dan cool, ini menurut gue cukup gagah sih. Gagah bukan yang tipe-tipe tipe-tipe kalem, bukan. Ini gagah yang tipe-tipe pecicilan. Oke, itu dia untuk jawaban dari kalian ya. Kayaknya cepet banget loh. Coba bentar gue cek berapa lama ini videonya. Oke, ternyata 8 menit gue udah record video ini. Dan ya, itu adalah jawaban dari kalian semua. Terima kasih buat yang udah ikutan episode kali ini. Dan untuk episode depan, kalau kali ini kita udah bahas Two Kaiser, maka episode depan kita bakalan bahas Stacy. Karena jujur aja, Stacy adalah salah satu karakter yang ya dari awal series ini tuh bahkan katanya nggak direncanain bakal ada. Karena kan rumor-rumornya ya yang kita tahu itu cuma ada Two Kaiser. Tiba-tiba Stacy muncul dan itu menurut gua keren banget. Oke, jadi pertanyaannya adalah, menurut kalian siapa Stacy itu? Dia itu debut di episode 6, ngeluarin aksi di episode 7. Di episode 6, dia itu diliatin cuman sekilas ya, ngobrol sama Kaito. Dan di akhir episode, dia ketemu sama Barashitara dan dia bilang, atau dari kata-katanya bisa disimpulkan kalau Stacy adalah anak dari Barashitara. Terus, di episode 7, kita diliatin aksinya dan ada beberapa info sedikit. Kayak si Barashitara nanya ke Igilde, kenapa lu jadiin Stacy alat percobaan lu? Terus kata si Igilde tuh kayak ngejawab apa gitu ya, gue lupa. Terus akhirnya ditimpalin lagi nih sama si Barashitara. Dia bilang kalau, gue tidak menyangka kalau anak itu ada gunanya juga ya. Ini beneran menarik banget sih. Jadi bisa dibilang hubungan antara Stacy sama Barashitara nggak terlalu dekat. Terus waktu Kaito nanya Stacy, dia itu Kikainoid atau manusia. Stacy bilang dia itu setengah-setengah, setengah Kikainoid, setengah manusia. Nah, jadi menurut gua identitas asli dari Stacy ini benar-benar masih misterius banget. Ya iyalah, namanya juga baru debut, nggak bakal langsung dijelasin dia itu siapa. Jadi ya, pertanyaannya seperti yang tadi gua udah bilang, menurut kalian identitas asli dari Stacy itu siapa? Jadi ya udah, nggak usah pakai lama, langsung aja tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan sampai berjumpa di video sore-sore berikutnya. Bye bye. Ciao.